Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Sulmayanti, Magister Pendidikan dengan nomor induk dosen nasional 0210128106. Saat ini saya mengajar di Universitas Nurul Huda, tepatnya di Oku Timur. Kemudian saya mengampu mata kuliah analisis kontrastif dan analisis kesalahan berbahasa yang diajar atau diampu pada semester 6. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan tentang apa yang harus dilakukan pada saat mata kuliah ini. Saya akan menjelaskan secara singkat deskripsi daripada mata kuliah ini. Mata kuliah Anakon dan Anakes membahas secara rinci tentang konsep, teori, dan aplikasi analisis kontrastif dan analisis kesalahan berbahasa. Pembelajaran ini juga menggunakan PBL, Problem Based Learning, dan PJBL, Project Based Learning, serta studi kasus yang relevan untuk mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif mahasiswa dalam menganalisis fenomena kebahasaan serta merancang solusi pembelajaran yang efektif. Adapun CPMK dalam pembelajaran ini: 1. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar Anakon, Anakes, dan ruang lingkupnya secara terperinci. 2. Mahasiswa mampu menganalisis karakteristik dan prinsip Anakon, Anakes dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. 3. Mahasiswa mampu menyusun kerangka materi ajar Anakon, Anakes yang relevan dengan pengembangan 4 keterampilan berbahasa. Yang keempat, mahasiswa mampu mendesain skenario pembelajaran PBL, Problem Based Learning, atau PJBL, Project Based Learning, berbasis Anakon, Anakes. Yang kelima, mahasiswa mampu mengevaluasi studi kasus pembelajaran bahasa dan sastra menggunakan perspektif Anakon, Anakes secara kritis. Yang keenam, mahasiswa mampu mempresentasikan hasil analisis dan rancangan pembelajaran Anakon, Anakes dengan menjunjung etika akademik. Yang ketujuh, mahasiswa mampu mengintegrasikan nilai-nilai aswajaan Nadia dan profil pelajar Pancasila dalam materi Anakon, Anakes. Selain itu, mata kuliah ini juga lebih menitik beratkan pada kemampuan mahasiswa untuk menganalisis kesalahan, baik itu di media cetak ataupun media online, baik itu di koran, di buku, atau apapun itu. Mata kuliah ini menitik beratkan pada untuk menganalisis sejauh mana pemahaman mahasiswa tentang kesalahan, baik itu secara Anakon, yaitu ucapan lisan, maupun secara tulis, yaitu Anakes. Mata kuliah ini berbobot 3 SKS, diampu di semester 6. Kemudian untuk tugas Anakon mengacu kepada OB, yaitu yang ada PBL dan PJBL. Baiklah, di sini nanti kita akan menyaksikan video pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, kita memasuki di pertemuan kedua pada mata kuliah Anakon. Sebelumnya kita baca doa terlebih dahulu. Silakan Kosma dipimpin. Teman-teman, untuk mulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, hari ini masuk semua atau ada yang absen nih? Apa keterangannya? Ya, kita doakan semoga dia cepat sehat kembali ya. Oke, di sini kita akan memasuki di pertemuan kedua, yaitu tentang prinsip Anakon, Anakes, yang mana minggu kemarin kita sudah memasuki di pertemuan pertama, yaitu tentang perkenalan Anakon, terus selintas ada tentang materi Anakon, terus kerjasama apa yang kita harapkan dalam materi Anakon, contoh tugas-tugas apa yang harus kita lakukan selama mata kuliah Anakon yang ada kita nanti adalah 16 kali pertemuan. Kita mulai pembelajaran hari ini, sudah siap belum? Sudah. Kalau sudah, boleh dilihat di depan ya. Prinsip Anakon, Anakes dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Nah, di sini menurut Haliday dikutip oleh Wulandari 2017 halaman 377. Analisis kontrastif memiliki 2 prinsip utama, yaitu yang pertama atau A, memeriksa sebelum membandingkan. Apa tuh? Sebelum melakukan perbandingan antara 2 bahasa, peneliti atau pembelajar harus memahami terlebih dahulu sistem dan karakteristik masing-masing bahasa secara mendalam. Artinya, sebelum kamu menganalisis atau memberi masukan bahwa bahasa ini salah, tapi kamu harus lebih dulu memahami sejauh mana pemahamanmu tentang yang mana yang benar dan mana yang salah. Terus juga ada kaidah di dalamnya, yaitu kita
harus memperhatikan ada namanya sintaksis ya, pragmatik, morfologi. Nah, itu harus dipelajari dulu. Jadi kalau bahasa sekarang itu jangan asbun, asal bunyi, memberikan masukan, oh kamu salah, ternyata kamu juga tidak bisa memberikan pembenarannya. Yang kedua, membandingkan unsur-unsur tertentu, bukan bahasa secara keseluruhan. Perbandingan dalam analisis kontrastif tidak dilakukan terhadap seluruh sistem bahasa, melainkan hanya pada aspek-aspek tertentu seperti fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, atau pragmatik. Fonologi itu apa, Bu? Fonologi itu ilmu tentang bunyi bahasa. Nah, bunyi bahasa yang dikeluarkan oleh alat ucap kita itu adalah bahasa. Kemudian morfologi, sintaksis, semantik, atau pragmatik. Kemudian langkah-langkah anakon atau analisis kontrastif. Yang pertama, mendeskripsikan kedua bahasa yang akan dikontraskan. Yang kedua, seleksi unsur-unsur persamaan dan perbedaan kedua bahasa. Yang ketiga, mengontraskan perbedaan sistem kedua bahasa. Yang keempat, meramalkan sebab-sebab kesulitan belajar berdasarkan hasil pengontrasan tersebut. Artinya apa? Pada saat kita akan menganalisis tentang analisis kontrastif, kita harus memperhatikan 4 butir ini dulu, baru bisa memberikan masukan. Yang berikutnya apa sih tujuan dari anakon? Yang pertama, menganalisis perbedaan antara bahasa Indonesia dengan bahasa kedua, yaitu bahasa yang sedang dipelajari. Jika bahasa pertama kita sebut bahasa ibu, maka bahasa kedua disebut bahasa Indonesia. Tapi jika kamu mengatakan bahasa pertama adalah bahasa Indonesia, maka bahasa yang kedua adalah bahasa ibu, agar pengajaran bahasa berhasil baik. Yang kedua, menganalisis perbedaan antara bahasa pertama dengan bahasa kedua, agar kesalahan berbahasa siswa dapat diramalkan dan pengaruh bahasa pertama itu dapat diperbaiki. Artinya apa? Ya, jika memang itu sudah salah, maka harus diperbaiki. Karena pengaruh daripada bahasa ibu itu sangat kuat untuk pemahaman atau pemakaian suatu bahasa kepada seorang anak. Contoh seperti waktu zaman kita kecil, kita tahunya kan bahasa ibu ya. Begitu sekolah kita mendapatkan bahasa kedua yaitu bahasa Indonesia. Akan terjadi percampuran bahasa yang mana kita dari kecil diajarkan sama orang tua adalah bahasa ibu, begitu masuk sekolah, entah itu TK atau SD memulai sekolahnya, maka kita akan ada pengaruh ucapan di dalam sehari-hari di sekolah. Ya. Pada seharusnya itu tidak boleh. Seperti itu ya. Kemudian yang kedua setelah tadi anakon, sekarang adalah anakes. Anakes, analisis kesalahan berbahasa dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia didasarkan pada beberapa prinsip. Yang pertama, kesalahan berbahasa merupakan bagian alami dari proses pembelajaran bahasa. Yang kedua, analisis kesalahan berbahasa dilakukan berdasarkan data yang diperoleh langsung dari peserta didik. Yang ketiga, kesalahan berbahasa perlu diidentifikasi dan diklasifikasikan secara sistematis. Yang keempat, setiap kesalahan berbahasa perlu dijelaskan penyebabnya. Yang kelima, hasil analisis kesalahan berbahasa dimanfaatkan untuk memperbaiki proses pembelajaran. Yang keenam, analisis kesalahan berbahasa berfungsi sebagai sarana diagnostik dalam pembelajaran. Sudah paham belum bagian ini tentang anakes? Paham per poinnya dari A, B, C, D, E sampai dengan F. Kalau paham kita next ya. Langkah-langkah anakes. Tadi ada langkah-langkah anakon, sekarang langkah-langkah anakes. Yang pertama, mengumpulkan sampel kesalahan berbahasa. Artinya apa? Pada saat kamu mau menjelaskan kepada orang bahwa oh bahasa kamu salah, tapi kamu sudah punya contohnya dulu bahwa ini loh yang benar, bukan yang seperti yang kamu ucapkan. Itu adalah sampel kesalahan. Yang kedua, mengidentifikasi kesalahan berbahasa. Yang tadi apakah dia masuk ke morfologi, sintaksis, semantik, atau pragmatik. Yang ketiga, menjelaskan kesalahan berbahasa. Yang keempat, mengklasifikasi atau mengelompokkan kesalahan berbahasa. Yang kelima, mengevaluasi kesalahan berbahasa itu apa. Ya, jadi kita tidak bisa langsung mengatakan kamu salah, seharusnya seperti ini, tapi kamu tidak mengelompokkan dia salahnya di apa. Misal seperti ini ya, apa awalan, ya awalan kata sapu, terus kamu bilang menjadi nyapu. Nah ini salah, ya.
Karena di dalam bahasa Indonesia tidak ada awalan ny. Sapu akan berubah jika mendapat awalan me, jadinya menyapu. Maka s-nya akan hilang atau luluh seperti ini. Ya, ini yang bisa Ibu sampaikan. Jika ada pertanyaan, boleh. Jika ada yang tahu nggak seperti apa sih contoh-contoh dari kesalahan anakes itu? Contoh-contoh, atau Ibu ini dulu ya, lihatkan dulu ya. Ada video singkat. Pertama, mari kita lihat gambar yang bertuliskan kata telur gulung. Pada kata tersebut memiliki kesalahan dalam penulisan kata telur. Penulisan yang benar dalam bahasa Indonesia adalah telur menggunakan huruf U, bukan menggunakan huruf O. Kedua, pada gambar spanduk ini terdapat kata dapur 77. Spanduk tersebut memiliki kesalahan dalam penulisan kata dapur. Penulisan yang benar dalam bahasa Indonesia adalah dapur menggunakan huruf U, bukan menggunakan huruf O dan E. Ketiga, pada tulang di samping yang bertuliskan Saka Media Klinik Praktek, Dokter Umum, Dokter Gigi, Bidan, terdapat kesalahan dalam penulisan pada kata praktek. Penulisan yang benar dalam bahasa Indonesia adalah praktik menggunakan huruf I, bukan menggunakan huruf E. Keempat, spanduk yang bertuliskan bubur kacang hijau campur ketan hitam. Pada spanduk tersebut memiliki kesalahan dalam penulisan kata hijau dan hitam. Penulisan yang benar dalam bahasa Indonesia adalah hijau dan hitam. Yang terakhir, pada spanduk ini terdapat kesalahan penulisan pada kata bakso karena kurangnya salah satu huruf konsonan yaitu huruf K. Penulisan yang benar dalam bahasa Indonesia adalah bakso. Nah, itu tadi ya, contoh-contoh tentang kesalahan berbahasa yang sering sekali terdapat di sekitar kita. Contoh yang tadi bakso, itu seharusnya bakso. Dapur, bukan dapoer. Tapi kan kalau di tadi kan tayangannya tentang ini ya, tentang jualan spanduk. Spanduk itu kan memang tidak bisa mengindahkan tentang harus KBBI, karena itu adalah merupakan daya tarik tersendiri biar orang juga membaca. Ya. Nah, dari kesalahan-kesalahan yang ada di video tadi, maka kita harus memahami bahwa ternyata ya sekitar kita tuh banyak sekali bentuk kesalahan berbahasa. Entah apakah itu disengaja atau tidak sengaja. Ibu yakin kalian pasti lebih sering menemukannya. Contoh kesalahan mungkin di siapa yang suka pergi ke bank? Yo, bank. Bayar registrasi kuliahnya? Bank. Bilangnya apa? Bank. Mau kemana? Mau ke Bank BSI. Bank BSI. Betul atau salah? Ayo, Bank BSI. Betul atau salah? Siapa yang bisa? Ayo Bu, itu salah atau Bu itu benar? Boleh? Ya, Riani, silakan. Apakah BSI itu sudah singkatan dari Bank Syariah Indonesia? Ini ya, karena ini sudah merupakan singkatan dari bank. Maka jika ada bank berarti mau ke Bank Syariah Indonesia. Ya. Seharusnya yang benar bank yang ada nyebutkan bank tapi tidak ada B-nya lagi. Bank apa coba? Di sekitar kita ada bank apa? Mandiri. Mandiri. Terus selain Mandiri ada Bank Sumsel. Pintar. Nah, kalau yang ini baru benar. Ya. Kalau yang ini salah. Sama dengan Bapak Kepala Sekolah terus SMA Negeri 1 Belitang. Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1. Betul atau salah? Yo. Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1. Penulisannya benar atau salah? Salah. Salahnya yang di mana?
Ya, karena ini huruf S ini adalah singkatan dari sekolah. Jadi sudah sekolah. Ya, keren ya. Sudah pada paham ya. Jadi nanti kalau memang di luaran sana ada kesalahan, apakah harus kita beritahu Bu sama yang bersangkutan, kira-kira dikasih tahu nggak? Misal nih kepala sekolah, terus datangin kepala sekolahnya, Pak, salah. Seharusnya Bapak kepala SMA Negeri 1 Belitang, atau cukup Bapak kepala sekolah ya. Kemudian ada lagi kalau dalam pidato, setelah menyebutkan nama yang bersangkutan, terus akan muncul waktu dan tempat, dipersilakan. Ini benar atau salah? Waktu dan tempat dipersilakan. Benar atau salah? Kenapa salahnya? Karena waktu dan tempat. terus siapa yang mau pidato? Waktu dan tempat atau si bapak? Misalnya bapak yang mau dipanggil. Seharusnya yang dipersilakan siapa? Bapak. Iya, orangnya, bukan waktu dan tempat. Mengapa? Karena waktu ya memang waktunya sekarang dan tempatnya di sini. Ya, seharusnya yang bersangkutan tidak usah maju karena bukan dia yang dipersilakan tetapi waktu dan tempat. Kemudian contoh yang berikutnya, misalnya MC, hadirin. Kemudian ada kata sekalian. Ditambah ada bapak-bapak, ibu-ibu. Nah, double-double ini. Hadirin itu sudah banyak atau belum? Banyak ya, sudah mencakup semuanya. Sekalian banyak atau dikit? Banyak. Bapak-bapak banyak atau satu? Banyak. Ibu-ibu satu atau berapa banyak? Banyak. Seharusnya yang mana yang mau dipakai? Iya, silakan untuk dipilih salah satu. Jika tamu undangannya ada 2 jenis kelamin, berarti kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia. Jangan menyebutkan hadirin atau sekalian. Kalau di dalam anakes itu adalah pemborosan kata-kata, ya. Terus MC juga suka mengatakan apa? Di sini saya akan menyampaikan, bukan MC, sambutan ya. Sepatah 2 patah kata. Ternyata begitu dia menyampaikan 10 menit. Ya, itu adalah istilah, tapi istilah itu juga suka salah ya. Jangan terlalu hiperbola, mengada-ada ya. Oke, paham? Paham. Sekarang saya akan bertanya ya. Yang mempunyai jawaban boleh untuk menjawab. Nanti ada ya tambahan lah ya. Berarti kalau ada yang saya bertanya kamu menjawab, berarti kamu memahami dari tadi adalah menyimak, bukan mendengar. Ya. Yang pertama, apa perbedaan mendasar antara anakon dan anakes dari segi fokus dan tujuannya? Yang lain nanti bisa membantu ya. Jika temannya jawabannya belum sempurna, nanti kita sempurnakan dengan yang lain. Tapi jika sudah sempurna ya sudah cukup. Kalau anakon itu lebih ke untuk membandingkan bahasa satu sama bahasa dua. Terus kalau yang anakes? Kalau anakes itu untuk mencari kesalahan pada berbahasa. Betul atau salah? Betul atau salah ya? Jawaban dari saudara Angel. Betul? Betul, tepuk tangan. Kemudian ada pertanyaan yang kedua. Mengapa bahasa ibu yang tadi sudah ibu jelaskan ya, atau bahasa pertama, sering dianggap menjadi penyebab utama kesulitan siswa dalam analisis kontrastif? Mengapa bahasa ibu sering dikatakan sebagai penyebab dalam hal kesalahan anakon? Ya, coba Riani. Apa Riani? Dalam analisis kontrastif itu ada konsep interferensi negatif. Ya. Jadi ketika siswa belajar bahasa Indonesia itu kebiasaan
Ya, karena terkadang ya bahasa ibu itu kan bahasa yang mengenalkan pertama kali adalah seorang ibu. Ibu itu memperkenalkan bahasa ke anaknya bukan setelah lahir ke dunia, tapi sejak dalam kandungan. Komunikasi yang aktif antara ibu dan anak otomatis jika ibunya suku Jawa atau ibunya suku Komering, maka yang diajarkan pertama kali ke anaknya adalah ya bahasa itu. Ya, mulai dari ibunya ya memberikan wejangan, nak nanti sehat-sehat di dalam, nanti kita bertemu setelah 9 bulan. Sedangkan anak tersebut sudah mulai menyerap sejak 4 bulan di dalam kandungan, karena rohnya sudah ditiupkan oleh Tuhan. Nah, jadi seorang ibu tuh harus hati-hati. Setelah lahir juga ibu yang pertama kali akan menyapa anaknya, mungkin dengan bahasa masing-masing ya. Yang suku Jawa ya langsung apa ya, mengucapkan bahasa Jawa. Apa tuh bahasa Jawa kalau selamat datang nak di dunia? Apa ya bahasa Jawa? Ya, itu adalah ibu, baru nanti dia akan mendengar bahasa bapaknya. Ingat ya, ibu adalah madrasah pertama. Jadi jika kamu ingin anakmu berbahasa yang baik, sopan, maka ibunya harus berlatih berbahasa yang baik dan sopan, biar anakmu nanti dalam menyerap bahasa kedua tidak terlalu bingung. Terkadang kan contoh seperti kita di kabupaten ya, di kecamatan, di desa, yang mana kita juga di sini ada terbentuk, ada yang suku Jawa semua suku Jawa, Komering semua suku Komering. Otomatis anaknya tuh di lingkungan sebelum dia masa sekolah adalah menyerap bahasa masing-masing tadi, bahasa ibu. Yang Jawa paten dengan Jawa, yang Komering paten dengan Komering. Begitu sekolah, keluarlah dari daerah zona nyaman tadi, pindah ke daerah yang notabene adalah lingkungannya semua suku ada, maka anak tersebut akan kesulitan dalam menerima bahasa kedua. Itu resiko jika anaknya terlalu paten diajarkan bahasa ibu. Sebaiknya bagaimana Bu? Diselingi dengan bahasa Indonesia ya. Jika anak sudah diajarkan bahasa Indonesia, insya Allah bahasanya akan runtut, sesuai alur, rapi, bagus ya. Bukan berarti kita menyalahkan bahwa bahasa daerah itu akan kedengarannya sebaliknya, bukan. Tapi kan bahasa daerah itu memang identik dengan ya kesukuan masing-masing ya. Contoh kata pucu ya, pucu itu ada di dalam KBBI karena sudah masuk ke dalam iklan. Pernah nonton iklannya? Pucu, 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 teh ya. Nah, itu adalah bahasa Palembang. Nah, itu dikenalkan. Tapi kita juga mengatakan kepada anak bahwa, nah, sinonim kata pucu adalah atas. Jika untuk mengatakan pohon, paling atas pohon adalah pucu. Tapi kalau di atas kamu, kipas angin di atas kamu adalah atas, bukan di pucu. Pucuk pala lagi. Di atas kepala. Nah, itu anak kecil itu kan ibarat kertas putih polos ya. Jika kita menuliskan kata-kata yang bagus, maka dia akan berkata yang bagus. Tapi jika kita selalu mengabsen, ragunan, semua diucapkan, maka itulah bahasa anakmu. Jadi lagi-lagi kembali ke ibu. Ibu hati-hati dalam berbahasa. Next, pertanyaan yang ketiga. Setelah ini ibu harapkan kamu yang bertanya ya. Pertanyaan ketiga, apakah semua kesalahan berbahasa siswa bersumber dari bahasa ibu? Benar nggak itu? Ya. Tidak Bu, karena kesalahan membuktikan bahwa kesalahan berbahasa tidak hanya dipicu oleh bahasa pertama atau faktor interlingual, tetapi juga oleh struktur bahasa Indonesia itu sendiri atau faktor intralingual. Ya, betul. Beri aplaus. Tidak semua kesalahan berbahasa itu akibat bahasa ibu.
Misal nih, contoh kalau kita tinggalnya di Jakarta, ya, Jakarta ya, ibu kota negara kita, yang otomatis di sana memakai bahasa Indonesia, maka tidak ada pengaruh dari bahasa ibu. Bahasa ibu itu akan berpengaruh jika tinggal di suatu daerah yang notabene bahasanya menggunakan bahasa daerah, maka akan sangat berpengaruh. Paham ya? Jangan selalu menyalahkan bahasa ibu yang membawa dampak atau efek dari sebuah kesalahan berbahasa. Cukup, berikutnya silakan kalau yang ada belum paham boleh tanya sama ibu, nanti kita diskusi bareng. Ya, boleh, silakan. Jika seorang guru membandingkan kata bahasa Jawa dengan bahasa Indonesia untuk memprediksi kesulitan bahasa pada siswa, itu menggunakan pendekatan apa? Pendekatan yang digunakan bisa secara individu, ya, bisa juga secara kita langsung memprediksi apa sih kesulitan dia dalam berbahasa atau menerima bahasa kedua. Kita harus melihat apa latar belakangnya terlebih dahulu. Misal seorang anak itu, kan ada anak itu hasil dari perkawinan silang suku ya, bapaknya Komering, ibunya Jawa. Maka ada dua bahasa yang sering kali dia dengar pada saat di rumah. Mungkin bapaknya sering sekali berbahasa Komering dan ibunya juga sering kali berbahasa Jawa. Nah, apakah itu harus diajarkan kepada anak? Iya. Sedikit-sedikit dikenalkan bahasa Komering ini, misal kata di atas, Indonesia di atas, Komering di unggah, Jawa di apa? Kalau di atas Jawa bahasanya apa? Neng dhuwur. Nah, itu harus diajarkan kepada anak. Jadi dia punya persepsi ya. Oh, kalau Komering ini, Indonesia ini, Jawa ini. Contoh kata satu, Indonesia satu. Ya, Komering sai, Palembang siko, Jawa siji. Nah, jika kamu nanti berjodoh dengan lawan suku, maka harus dikenalkan. Biar anakmu sudah bisa membandingkan, oh satu. Seperti anak ibu, karena suami Jawa, ibu sendiri adalah Komering, maka dijelaskan. Satu Komering, satu Indonesia, sai Komering, siko Palembang, siji Jawa. Kapan digunakan? Kalau satu untuk matematika. Artinya apa? Di suasana formal pakai satu. Kalau mau beli jajan, ya boleh. Siko, sai, siji. Boleh. Seperti itu. Ya, paham? Oke, lanjut. Ada lagi yang mau tanya nggak? Ya. Gimana kalau misalnya ada kejadian seorang anak itu memilih untuk mencampur berbahasa yang berbeda, yang kayak dijelaskan tadi, bahasa ibu, bahasa daerah, sama bahasa Indonesia. Dalam suasana apa tuh? Formal atau tidak formal? Sehari-hari. Kalau dalam percakapan sehari, misalnya di rumah atau lagi ngobrol sama teman, mau berapapun bahasa dicampur nggak masalah. Ya. Kalau misalnya dia lagi berbicara sama orang Jawa, ya mau tidak mau pakai bahasa Jawa. Nggak mungkin ngobrol sama orang Jawa pakai bahasa Palembang. Ya. Tujuannya apa? Agar ya terjalin komunikasi yang aktif. Jika si A terlalu menonjolkan bahasa Indonesia, sedangkan lawan bicaranya adalah orang daerah, maka komunikasinya tidak akan lancar. Ya. Maka seperti pepatah, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jika lagi bersama dengan suku A, maka kalau bisa pakai bahasa suku A. Jika tidak bisa bahasa suku A, maka kita ambil jalan tengah, yaitu bahasa pemersatu. Paham ya? Oke, yang berikutnya masih ada nggak? Biar aktif, ayo banyak tanya, biar tahu. Cukup? Kalau cukup, kita ketemu minggu depan dalam mata kuliah yang sama, dalam tempat yang sama, waktu juga yang sama. Terima kasih atas partisipasi hari ini. Tetap semangat selalu. Minggu depan mudah-mudahan lebih aktif kembali ya. Kita akhiri pelajaran hari ini dengan doa dulu. Ayo Kosma, silakan. Baiklah teman-teman, untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa untuk agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai.
Ya, terima kasih ya Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.